Terjadinya fenomena alam hidrometeorologi basah yang terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Semarang, membuat wilayah tersebut dikepung sejumlah bencana alam. Fenomena hidrometeorologi basah yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah juga terjadi di Kabupaten Semarang, di mana dampak yang disebabkan dari fenomena tersebut beberapa wilayah dikepung berbagai bencana alam. Dari data BPBD Kabupaten Semarang, total ada puluhan jenis bencana alam terjadi sejak awal bulan Januari, di mana fenomena alam ini sudah terjadi di sejumlah wilayah dataran tinggi. Sejumlah ciri-ciri dari terjadinya fenomena hidrometeorologi basah ini diantaranya, hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan hembusan angin yang kencang. Bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Semarang diantaranya tanah longsor, yang sudah beberapa diantaranya terjadi di Ungaran Timur dan Bawen. Selain itu, wilayah Kalongan di Ungaran Timur juga menjadi salah satu lokasi langganan rawan terjadinya tanah longsor. Kemudian pohon tumbang juga terjadi di banyak wilayah. Terbaru di Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, sebuah pohon beringin tumbang di pekarangan sebuah makam di kelurahan tersebut. Kemudian robohnya Menara Masjid Agung Kabupaten Semarang juga menjadi salah satu dampak dari terjadinya fenomena cuaca ekstrim ini, yang diprediksi akan berlangsung hingga bulan Februari 2025. 2 hari terakhir ini angin bertiup lumayan kencang. Kami prepare mulai dari wilayah Ungaran sampai dengan Kecamatan Kalibungu. Kejadian tadi malam ada beberapa titik yang memang pohon tumbang dan sudah kita tangani. Pagi ini kami laporan bahwa salah satu menara di Masjid Al-Mabrur itu ada yang roboh. Kemudian pagi ini kita briefing bersama dengan teman-teman dari TNI Polri untuk melakukan penanganan. Langkah yang kita ambil yang pertama adalah menurunkan menara supaya lebih safety. Kemudian nanti ketika menara sudah turun, bekas menara akan kita tutup dengan terpal sementara waktu sampai menutup pembenahan dari pihak masjid, sehingga ketika turun hujan tidak terjadi kebocoran. Malam ada 9, hari ini pagi ini kami dapat laporan ada 4 titik. Ada mulai dari rumah yang atapnya hilang, kemudian pohon tumbang, termasuk salah satu adalah menara yang roboh di Masjid Al-Mabrur. Itu menyeluruh di Itu sampai dengan akhir Januari dimungkinkan masih terdapat cuaca ekstrim di wilayah kita. Kemudian puncak musim penghujan ada di bulan Februari. Harapannya kami masyarakat tetap harus waspada, tidak perlu khawatir, tetapi tingkatkan kewaspadaan. Jika ada terjadi sesuatu, silakan berkomunikasi dengan aparat, baik kami, BPBD, dari TNI maupun Polri, sehingga bisa tertangani. Kami dari TNI Polri sudah bersinergi untuk melaksanakan tugas pengamanan di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya terkait dengan kebencanaan. Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menghimbau kepada seluruh warga yang tinggal di beberapa wilayah rawan terjadi bencana alam untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terjadinya bencana alam ini. Saat ini hujannya masih cukup lebat, anginnya juga kencang. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Semarang untuk senantiasa selalu waspada, siap siaga, terutama yang tinggal di daerah yang kemiringannya cukup tajam, misalnya tanah longsor, kemudian yang dekat dengan rumah-rumah yang besar, dekat dengan pohon-pohon yang besar, jangan sampai nanti pohon tumbang. Kalau memang pohonnya membahayakan, lebih baik dipotong. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga banjir, ini juga harus kita waspadai. Kalau misalnya tinggal di daerah bawah, banjir biru misalnya, kemudian nanti ada air yang besar dari Bandungan maupun dari Getasan, ini nanti kita khawatir juga ada banjir yang ada di daerah yang bawah. Ini sama-sama. KPD bersama TNI Polri, teman-teman SAR, pemerintah desa kelurahan, kita siap untuk seandainya akan terjadi bencana, kita langsung action ke lapangan. Baik BPBD dan Pemkab Semarang telah menyiagakan sejumlah hal, mulai dari para relawan dan menyiagakan posko-posko terpadu selama cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Dengar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut lokasi mana saja di Kabupaten Semarang yang berpotensi terjadi bencana alam, kami telah terhubung dengan reporter di lapangan, Hesti Imaniar. Silakan rekan Hesti untuk melaporkan kejadian di lapangan saat ini. Terima kasih Rizky dan juga pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada.
Saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di Desa Kalongan, tepatnya di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, di mana bisa kita saksikan bersama-sama di belakang adalah bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur di saat fenomena hidrometeorologi basah ini terus terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, termasuknya di Kabupaten Semarang. Dan ini adalah di mana saat ini saya berdiri di salah satu jalan alternatif akses menuju dari Kabupaten Semarang menuju ke Meranggen di Kabupaten Demak. Ini terputus karena terjadinya tanah longsor di Desa Kalongan ini. Dan bisa kami sampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa di saat fenomena hidrometeorologi basah terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Semarang, pihak BPBD dan juga Pemkab Kabupaten Semarang telah menyiapkan berbagai antisipasi kebencanaan selama terjadinya fenomena hidrometeorologi basah yang ada di Kabupaten Semarang ini. Karena kita tahu sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Semarang telah terjadi bencana alam sejak awal Januari 2025 hingga saat ini, di mana beberapa peristiwa bencana alam terjadi, di antaranya yaitu banjir, kemudian ada tanah longsor, ada pohon tumbang, dan juga bencana alam lainnya terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Dan bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya bahwa dari data BPBD Kabupaten Semarang, dalam satu hari saja ketika fenomena hidrometeorologi basah ini terjadi, setidaknya ada 4 hingga 5 bencana alam terjadi di Kabupaten Semarang. Dan pihak BPBD juga sudah melakukan pemetaan beberapa wilayah di Kabupaten Semarang adalah merupakan wilayah rawan terjadi bencana alam. Seperti kita tahu, salah satunya di Ungaran Timur saat ini pemirsa, ini menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadi bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Kemudian ada juga di wilayah Bandungan, ada di wilayah Sumowono, Ungaran Barat, dan beberapa wilayah kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Semarang. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa pihak Pemkab Kabupaten Semarang sendiri juga melakukan berbagai upaya antisipasi kewaspadaan di saat fenomena hidrometeorologi basah ini terjadi di Kabupaten Semarang. Karena kita tahu ketika fenomena hidrometeorologi basah ini terjadi, angin kencang disertai hujan deras disertai angin kencang terjadi setiap hari di Kabupaten Semarang, dan ini menyebabkan rawannya terjadi bencana alam di wilayah ini. Dan untuk itu BPBD Kabupaten Semarang dan juga pemerintah daerah Kabupaten Semarang menyiapkan sejumlah antisipasi kewaspadaan. Salah satunya menyiagakan relawan selama 24 jam full selama fenomena ini terjadi, yang diprediksi oleh BMKG akan terjadi hingga awal bulan Februari 2025. Kemudian BPBD juga menyiapkan sejumlah posko siaga untuk dapat melakukan evakuasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang tinggal di beberapa wilayah yang rawan terjadi bencana alam. Kemudian juga Pemkab menyediakan sejumlah kesiapan lainnya, salah satunya menyiagakan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh warga yang sewaktu-waktu terjadi bencana alam seperti longsor, banjir, dan juga angin puting beliung atau pohon tumbang yang setiap harinya hampir terjadi di Kabupaten Semarang. Itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Semarang, dan kita kembalikan lagi kepada Rizky yang ada di studio. Baik, rekan Hesti, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.